Semuanya siap? Siap. Oke. Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentunya kembali lagi di podcast masalah publik. Nah, hari ini teman-teman semuanya para pendengar, di podcast kali ini kita di suasana baru. Kemudian kita juga kedatangan orang mahasiswa yang cukup menarik nih kalau untuk kita bahas. Dia membawa, bukan dianya menarik, dia membawa sesuatu pesan yang menarik karena tentunya dua wanita mahasiswi ini boleh perkenalan dulu deh. Kamu dulu deh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Enda Febriani, biasa dipanggil Febri. Aku mahasiswa Administrasi Publik angkatan 24. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zara Destiani. Aku juga mahasiswa AP 2024 dan juga menjadi salah satu pembicara pada podcast kita kali ini. Salam kenal semuanya. Oke, jadi ada Febri dan Zahra. Febri sama Zahra sebenarnya datang pagi-pagi mau ngapain sih? Kita mau bahas apa hari ini masalahnya? Kalau kita hari ini kita bakal ngebahas tentang ketahanan energi, Kak. Secara spesifiknya kita akan nge-highlight tentang energi fosil yang ada di Indonesia gitu. Keadaan fosil, energi fosil di Indonesia. Ya, betul. Sebenarnya apa sih? Soal aku nih gini, kalau kita ambil dari kata ketahanan dan energi, berarti ketahanan tuh bagaimana, dari kata tahan itu berarti bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan Iya. pertama, juga kemudian bagaimana menjaga suplai itu tetap ada. Tapi Iya. ketahanan energi ini apa sebenarnya? Sebenarnya bener sih dari apa yang kakak sebelumnya jelasin juga. Sebenarnya ketahanan energi tuh nggak melulu tentang bagaimana stok penyimpanan energi di suatu negara gitu, tetapi juga bagaimana si negara ini tuh si energi ini tuh bisa diakses untuk semua masyarakat, terus juga harganya murah dan juga tentunya penggunaan si energi ini nggak merusak lingkungan gitu Kak. Oke, siap. Berarti bagaimana selain menjaga, mensuplai juga bagaimana kita untuk distribusinya. Iya, Oke. betul banget. Kalau kayak gitu Indonesia salah satu distribusinya paling besar dong, karena kan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian secara penggunaan energi di Indonesia sendiri bagaimana yang kamu tahu? Untuk energi fosil ya Kak. Betul. Kalau misalkan di Indonesia itu sendiri ya, menurut PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan, BTW PT ini tuh berfokus ke lingkungan dan juga ESG gitu. Jadi kata si PT ini, ternyata Indonesia tuh sangat bergantung lah kepada energi fosil ini, di mana persentasenya itu mencapai 94% Kak untuk kebergantungan penggunaan energi fosil gitu. Kalau misalkan kita tahu ternyata kalau misalkan di persentase 94% itu kan termasuk sangat tinggi gitu ya untuk Betul. suatu negara dalam menggunakan energi tersebut gitu. Karena cuma hanya 6% gitu kan. Karena kan 6% ini tidak dari listrik, karena itu daerah pedalaman mungkin. Kalau dari angka segitu berarti sebesar apa Indonesia menghabiskan energi setiap harinya? Kalau misalkan lihat dari persentase 94% tuh dari di atas 90% tuh udah termasuk tinggi banget Kak. Bisa kita lihat kayaknya masih banyak juga orang-orang yang pakai kendaraan BBM gitu kan. Bisa kita lihat di berbagai pom bensin juga masih banyak banget kendaraan yang yang antri. Itu juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat juga masih sangat bergantung banget terhadap energi fosil ini gitu setiap harinya. Berarti Indonesia salah satu yang paling boros. Kalau misalkan dari presentasinya mungkin bisa dibilang kayak gitu sih Kak. Terus sebenarnya apa sih yang dominan masyarakat pakai? Mungkin kan tadi dari fosil mungkin banyak macam gitu. Iya, betul. Apa sih yang sering dipakai? Kalau misalkan sering dipakai sih kayak tadi ya BBM, terus juga mungkin minyak buat ya kebutuhan sehari dan juga gas. Mungkin ada tambahan Febri? Mungkin deh segitu. Iya, paling tambahannya kalau untuk listrik batu bara kali ya. Iya, batu bara, bener banget. Terus saat ini apa sih solusinya? Karena kan tentunya ini akan menjadi perhatian karena yang aku tahu mungkin energi fosil ini
pada suatu masa akan habis. Betul banget. Apa mungkin ada upaya yang dilakukan sama pemerintah mungkin? Itu tuh upaya dari pemerintah ya, Kak, setahu aku tuh, dengan adanya mobil listrik. Itu tuh kayak sebagai perantara untuk, eee mengurangi penggunaan energi fosil gitu. Karena kan Kak. kalau misalkan kita pakai mobil listrik gitu ya. Hmm. Jadi orang-orang tuh pemerintah tuh berpikir bahwa oh nih semoga orang-orang itu yang tadinya memakai mobil bensin ketika ada mobil listrik itu diharapkan mereka tuh bisa beralih gitu. Karena kan mobil bensin itu sendiri kan memakai energi fosil gitu kan. Jadi Oke. dengan adanya mobil listrik semoga bisa mengurangi penggunaan si energi fosil ini gitu. Ada lagi selain mobil listrik? Boleh nambah? Mungkin itu sih, Kak, Oh, pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga biogas. Oke, itu gimana itu? Jadi pakai apa dan gimana sistem? Jadi biogas ini diambil dari mana? Sebentar, Kak. Oke, gini dulu deh. Aku mau nanya mobil listrik. Mhm. Karena mobil listrik menurut aku masih bisa diperdebatkan Iya, kita. betul. Karena kan di jagat sosial media sekarang itu mobil listrik merupakan lagi mulai masa perdebatan. Iya, Apakah memang benar-benar ini solusi dari ketergantungannya bahan bakar minyak? Mengapa? Karena kalau menurut aku eh, mobil listrik ini kalau kita lihat ya sekarang belum belum menjawab gitu tentang tantangan energi ini karena permasalahannya adalah pembuatan baterainya kalau buat aku karena tetap mereka kan tetap menambang Iya. dan nambangnya jauh lebih rusak. Iya. Ya, kalau dari kamu sendiri kayak gimana? Aku dulu kali ya. Kalau misalkan sebenarnya bagus sih, apalagi kalau misalkan kita pakai mobil listrik itu kan pemerintah ngasih subsidi pajak gitu ya supaya ya masyarakat itu beralih dari bensin ke listrik. Cuman untuk pembuatannya itu bukan lebih merusak, mungkin sama aja merusaknya dengan menggunakan energi fosil gitu. Mungkin bisa diberi kebijakan lagi terhadap pembuatan mobil listrik ini. Apakah sebenarnya ada alternatif lain untuk selain menambang nikel gitu buat membuat mobil listrik itu sendiri supaya ya itu masyarakat tuh lebih aware gitu terhadap si polusi dan juga kerusakan yang diakibatkan dengan energi fosil ini gitu, Kak. Mungkin jawabannya ya semoga ada alternatif kebijakan lain dalam pembuatan mobil listrik ini gitu, terutama di baterainya itu. Boleh? Ada pendapat lagi? Untuk yang tadi contoh lain dalam penggunaan mau yang biogas. Aku mau nanya dulu karena mobil listrik kalau kita lihat nih, tapi menurut kalian seberapa tahan dengan mobil listrik? Karena aku sendiri sebenarnya masih percaya bahwa mobil bensin biasa itu jauh lebih tidak merusak karena merusaknya memang tidak merusak setelah dipakai, tapi merusak ketika proses pembuatan. Kalaupun mobil bensin pun mungkin pasca pembuatan dan pas proses pembuatan dan pasca pembuatan itu menggunakan energi fosil gitu. Tapi menurut aku adalah yang belum bisa menjawab adalah nanti khawatirnya ketika misal si baterai ini kondisinya sudah mulai menurun. Tentunya itu ya misalkan si baterainya ternyata ngedrop. Berarti kan tidak bisa dipakai lagi tuh. Nah, solusi-solusi itu yang mungkin menurut aku belum ada sebenarnya karena belum bisa terjawab bahwa mobil listrik ini karena jatuhnya sampai saat ini sih aku ngerasanya mobil listrik ini masih bagian dari FOMO. Karena FOMO energi ini kenapa FOMO ini karena pada akhirnya mencoba menjadi bersih gitu loh. Mencoba kayak pada akhirnya mencoba kayak kalau gue pakai mobil kita pakai mobil listrik berarti kita ikut mendukung lingkungan tapi ada sama aja gitu. padahal karena jadi pertama ngecasnya tetap pakai batu bara, ngecasnya aja udah pakai batu bara, jadi sama-sama aja. Jadi cuman kalau menurut aku sih mindahin polusinya aja dari rumah, mungkin dari jalanan mindahin polusinya ke pabrik-pabrik yang dimana dikhawatirkan di daerah tersebut malah jatuhnya lebih merusak. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin nanti teman-teman pendengar juga bisa
berkomentar di situ. Kalau tadi tambahan yang biogas, gimana itu? Jadi itu sebenarnya pembangkit listrik bukan biogas Kak, ternyata itu ya biogas tapi dari limbah. Jadi kayak limbahnya kita olah untuk jadi tenaga listrik kayak gitu Kak. Oh, berarti limbah limbah ini ya, dari limbah dari Iya. listrik. Oke. Sejauh ini udah ada yang diterapkan belum? Sejauh ini sepertinya belum Kak, karena dari data sih belum ada yang menerapkan untuk pembangkit listrik tenaga limbah itu biogas itu Kak. Gitu ya. Oke, boleh. Terus kalau dari kalian, karena kita juga tidak bisa terus-terusan menunggu pemerintah terkait masalah ini, karena ini masalah, kalau aku sih khawatirnya kalau tiba-tiba habis. Fosilnya ini. Iya. Karena kalau tiba-tiba habis, kita belum siap dengan kondisi yang ada, jatuhnya kita malah amit-amit gitu. Misalnya kayak malah jatuhnya malah tidak bergerak atau malah semua industri jadi mati gitu secara industri dan perekonomian. Kalau dari kamu gimana? Kalau untuk kita menjadi perhatian, kamu dari sebagai mahasiswa gitu, kalian gimana? Tentang apa dulu nih? Tentang bagaimana kondisi, oke, kalian kan tadi tahu tentang bagaimana borosnya, kemarin bagaimana tahu solusinya, terus apa kalian gerakan nyata kalian selama kalian akan lakukan gitu untuk menjaga energi? Jujur kalau misalkan aku ya Kak, untuk menjaga energi fosil ini untuk aku sendiri kayaknya belum ada kemajuan sih, karena jujur aku juga masih menggunakan energi fosil gitu di dalam kendaraan aku, kayak masih pakai bensin, terus juga aku masih pakai gas dan juga minyak dan segala macam yang berhubungan dengan energi fosil gitu. Sebenarnya aku punya salah satu solusi sih kalau misalkan, tapi belum aku terapkan. Apa tuh? Kalau menurut aku penggunaan panel surya, menurut aku termasuk inovasi yang bagus sih untuk diterapkan di rumah-rumah. Cuman sayangnya ini tuh ada kontranya teman-teman. Kontranya tuh kenapa? Penginstalasian panel surya itu termasuk mahal banget Kak. Betul. Cuman menurut aku inovasi tersebut tuh cemerlang gitu buat dipakai di rumah dan juga mengurangi energi gitu guys. Mungkin ada tambahan gitu. Iya betul, karena panel surya itu kan dari matahari ya, dan itu bisa menciptakan maksudnya bisa mengaliri listrik. Cuma yaitu pemasangannya itu cukup mahal. Yang paling murah tuh kalau nggak salah 15 juta. 15 juta Iya. untuk Volt yang paling Kecil. kecil, sedangkan penggunaan kita juga udah Iya, besar gitu ya. itu menurut aku solusi yang bagus sih Kak. Cuman itu penginstalasiannya termasuk Iya. Semoga aja cepet-cepet lah energi panel surya ini harganya lebih murah, karena amin. Biar semakin ramai dipakai biasanya itu harganya makin turun kalau untuk energi. Oke, cukup menarik panel surya. Tapi adakah mungkin solusi yang lain mungkin? Nggak ada? Belum ada saat ini solusi gerakan nyatanya? gerakan nyata untuk aku sendiri belum ada sih Belum Kak, ada. karena aku juga masih menggunakan energi fosil. Oke. Cukup sebenarnya cukup menarik teman-teman tadi. Mungkin coba aja kali ya, maksudnya kita coba panel surya ini, kita coba di gedung-gedung kali ya, atau coba di daerah-daerah yang pusatnya ramai gitu, pusat perbelanjaan atau pusat lainnya, supaya kita nggak melulu nih pakai barang-barang yang ditambang di tanah. Pertama, selain sudah merusak tanahnya, kemudian yang kedua after dari penambangannya malah ditinggalkan gitu aja. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau disampaikan tentang ketahanan energi ini? Aku ada sih. Aduh, boleh. Pokoknya aku harap semoga pemerintah tuh nyari alternatif lain dari energi fosil ini, karena kalau misalkan kita terus bergantung apalagi di angka 94% itu ketergantungan Indonesia, itu malah jadi jadi masalah banget lah kalau misalkan alternatif itu nggak ditemukan segera gitu. Semoga menjadi tindak lanjut pemerintah untuk selanjutnya sih. Oke. Ada lagi kalau dari Febri? Kalau aku berharap pemerintah juga membuat kebijakan yang tegas supaya kita rakyat Indonesia juga bisa sadar kalau misalnya penggunaan energi fosil secara terus-menerus juga bahaya buat kita, Kak. Oke, aku mau nanya pendapat satu kali, kalian bisa jawab. Seberapa siap kalau menurut kamu, boleh dalam persentase, seberapa siap masyarakat untuk berpindah
masyarakat Indonesia menurut kamu sendiri ya, masyarakat berpindah dari energi fosil ke energi yang terbarukan? Persentase aja. Persentasenya. Hmm. Kalau menurut aku sih, kalau misalkan dilihat dari alternatif energi yang menurut aku masih lumayan mahal gitu ya, kayaknya kesiapan masyarakat Indonesia tuh di angka ya 35% lah kayaknya. Karena aku sendiri pun belum beralih gitu. Oke. Kalau dari Kak Febri? Kalau aku itu mungkin lebih besar sedikit, itu sekitar 50%, karena kita tuh udah punya kayak barang-barangnya untuk berpindah energi. Cuman kayak pemahamannya, terus kayak harga-harganya juga masih mahal. Itu yang membuat masyarakat mungkin belum siap, Kak. Oke, jadi sebenarnya barangnya mungkin ada, cuman kesanggupan yang belum. Iya, Oke, siap. Oke, nah itu sengaja aku taruh karena itu biar jadi perdebatan teman-teman buat di kolom komentar. Jadi silakan menurut teman-teman bagaimana kesiapan masyarakat maupun pemerintah terkait tentang transformasi dari energi fosil menuju ke energi yang terbarukan. Mungkin karena waktunya sudah habis, tidak terasa dengan dua mahasiswi ini cukup kritis, jadi kita ucapkan pamit, selamat tinggal pendengar hari ini. Mungkin silakan teman-teman kalau ingin melihat teman-teman mahasiswi atau mahasiswa lainnya, boleh diklik di profile dan lain-lain sebagai macamnya. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah semuanya.